Assalamualaikum. Halo, saya Intan Permatasari, mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung, kelas 20 Manajemen 1, tahun akademik 2021-2022. Hari ini, saya akan membahas materi mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Lalu, apakah yang dimaksud dengan distribusi pendapatan dalam Islam? Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Nah, kekayaan adalah suatu hal yang penting, namun yang lebih penting adalah cara mendistribusikannya. Karena apabila distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang-orang itu saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Menurut Yusuf Qaradawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis berfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang maupun nilai. Lalu hasil tersebut didistribusikan pada instrumen-instrumen produksi, yaitu upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Selanjutnya, terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi sosialis dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Dalam ekonomi Islam, terbebas dari kedua kezoliman kapitalis dan sosialisme, Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang menekankan pada distribusi praproduksi dan distribusi pendapatan pasca produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi dan hak kepemilikannya. Secara umum, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis akhlak al-karimah dengan menunjukkan kebebasan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Selanjutnya, distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu yang pertama, nilai keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan konsep keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Yang kedua adalah nilai kebebasan. Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Sesungguhnya kebebasan yang diisyaratkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, seperti ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali. Kebebasan dalam ekonomi Islam memberikan implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan hak pribadi. Selanjutnya, ada sektor-sektor distribusi pendapatan. 1. Distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Yang pertama, sedekah wajibah, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban seseorang sebagai muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu 1. Nafkah, yaitu kewajiban untuk menyediakan kewajiban yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, zakat, yaitu kewajiban seseorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, yaitu warisan, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Yang kedua ada sedekah nafilah atau sunnah, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunnah, seperti yang pertama infak,
Infak adalah sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya. Yang kedua, akikah, yaitu kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dilahirkannya, 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Yang ketiga yaitu wakaf, yaitu menahan harta milik mereka diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir ada hudud atau hukuman, yaitu instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan atau dengan kata lain instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan terlarang yang dilakukan sebelumnya. Yang pertama kafarat, yaitu tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua dam atau diat, yaitu tebusan atas dilakukannya suatu tindakan, suatu syarat ibadah seperti tidak puasa 3 hari saat melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga nazar, yaitu perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimiliki untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT atas keberhasilan dalam mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya. 2. Distribusi pendapatan sektor negara. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak, pendapatan BUMN, dan sebagainya. 3. Distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari 3 bagian, yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal dengan pihak pengusaha dengan sistem bagi hasil. Yang kedua adalah musyarakah, yaitu kerjasama berbagai pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Perbedaan mudharabah dan musyarakah adalah dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari 2 pihak atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah sewa. Selanjutnya, tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, tujuan dakwah. Dalam tujuan dakwah, distribusi pendapatan dalam Islam dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada mu'alaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat keimanan dan keislamannya. Yang kedua, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang terkandung dalam distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah seperti suka memberi, mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-majhumah seperti pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial dalam distribusi pendapatan Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas dalam masyarakat Muslim. Yang kedua yaitu mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu masyarakat, lalu mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat terrealisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Yang terakhir yaitu tujuan ekonomi, yaitu pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk sunnah maupun wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. Lalu yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya modal usaha mereka. Hal ini juga mendorong setiap orang dalam mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. Lalu yang ketiga yaitu memberi andil dalam kesejahteraan ekonomi, karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi dan kesejahteraan.
Nah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.